A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa jaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Qala ya Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Saat setelah kejadian di mana Nabi Musa melakukan pembelaan sebenarnya kepada dua orang yang bertikai, memukul salah satunya, dan ternyata yang dipukul langsung meninggal dunia, dan dia adalah dari kalangan bangsa Fir'aun. Saat itu ada seorang yang kemudian memberikan kabar, wahai Musa, sesungguhnya kejadian itu sudah terdengar di kalangan istana. Para pembesar-pembesar berencana dan berunding untuk segera membunuhmu. Oleh karena itu, nasihatku, segera keluarlah engkau dari negeri ini. Fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Qala rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Karena diancam untuk dibunuh oleh para pembesar-pembesar negeri saat itu, Nabi Musa harus keluar dari negeri itu dalam keadaan ketakutan. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Allah, selamatkan kami dari ancaman orang-orang yang zalim. Falamma tawajjaha tilqa'a Madyana qala asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Dia tidak tahu hendak kemana untuk menyelamatkan diri dari ancaman para pembesar negeri itu. Sehingga sampai tibalah di negeri Madian, Nabi Musa memohon kepada Allah kembali, seraya berdoa, wahai Allah, mudahkanlah aku untuk menempuh jalan yang benar. Perjalanan pun berlangsung. Walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yaskuna. Pada saat perjalanan dijumpailah oleh Nabi Musa sebuah pemandangan yang tidak sebagaimana biasa. Di situ ada sebuah sumber air, yang sumber air itu biasa digunakan oleh orang-orang untuk memberikan minum gembalaan ternaknya. Semua pada berebut berkumpul untuk bisa mengambil manfaat sumber air itu untuk dijadikan minuman binatang ternak mereka. Wa wajada min dunihim imra'ataini tadudan. Ternyata ada sesuatu hal yang tidak wajar menurut pandangan Nabi Musa. Di tengah-tengah para penggembala yang kebanyakan mereka adalah para laki-laki, Nabi Musa menjumpai ada dua orang wanita muda yang juga ikut memberikan minum untuk binatang ternaknya. Dari sinilah kemudian kisah cinta itu muncul. Nabi Musa menjumpai ternyata di sumber air itu ada sesuatu yang menghalangi, yang membuat para penggembala-penggembala berebut untuk memberikan air minum ternaknya. Seolah ada masalah, ada kesulitan yang tidak terselesaikan, sehingga terlihat dua gadis muda ini seolah berkesulitan untuk mendapatkan bagian daripada sumber air itu. Dalam beberapa
catatan kisah diceritakan Nabi Musa lantas kemudian berusaha untuk menyelesaikan persoalan yang ada saat itu. Disingkirkanlah batu yang menghalangi sumber itu. Kemudian apa yang menjadi penghalang telah disingkirkan oleh Nabi Musa. Sehingga yang awalnya siapapun laki-laki yang saat itu berada ternyata tidak mampu untuk menyingkirkan halangan daripada sumber itu. Tidak bagi Nabi Musa. Nabi Musa telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi manusia pilihan yang memiliki kekuatan ilmu, bahkan kekuatan fisik. Beliaulah yang memberikan solusi atas kesulitan yang terjadi di antara pengembala saat itu. Dan kemudian ditolonglah dua gadis muda itu untuk dimudahkan memberikan minum pada ternak-ternaknya. Qalata la naski hatta yusdiro ar-ri'a'u wa abuna saikhun kabirun. Ada dialog sederhana yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada keduanya. Kenapa, wahai saudariku, engkau bisa berada di sini yang mestinya pekerjaan ini adalah pekerjaan untuk orang laki-laki? Maka keduanya menjawab, sebenarnya bukan pekerjaan kami, tapi apa boleh dikata, orang tua kami sudah sangat sepuh usianya, sehingga kamilah yang harus menggantikan beliau untuk memberikan air minum dan makanan kepada ternak-ternak kami. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah inilah tampak seorang Nabi Musa muda terlihat beda dengan pemuda-pemuda yang lainnya. Dari situ kemudian sang gadis mulai menaruh hati dengan kemudian mengucapkan kata-kata sebagaimana yang tersebut di ayat ke-25. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajroma saqaita lana. Sebuah ungkapan yang pada saat itu sepertinya mustahil untuk dicerna. Kapan gadis itu berkomunikasi dengan ayahnya? Dengan alat komunikasi apa beliau menyampaikan kabar berita yang saat itu terjadi jauh dari tempat tinggalnya? Ternyata dengan kata-kata indah dia mengatakan, wahai saudaraku, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberikan balasan dan imbalan atas kebaikanmu yang telah memberikan minum kepada ternak-ternak kami. Bahasa kita, kapan ayahnya menyuruh? Dan kapan gadis itu menyampaikan kepada ayahnya? Kaum muslimin wal muslimat, inilah kisah sholihah yang patut kita ambil pelajaran, bahwa Nabi Musa benar-benar memiliki sesuatu yang membuat gadis, yang dalam hal ini nanti kita akan dapatkan kisah ceritanya, siapa dua gadis yang mengembala ternak dan ikut memberikan minum di tengah-tengah sumber air itu. PIB TV, Media Dakwah Pesantren Imam Bukhari.